Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kelas matematika. Pada video kali ini kita masih membahas pembahasan yang sama di video sebelumnya tentang sistem koordinat kartesius ya. Nah, cuman untuk video khusus pada hari ini kita akan membahas posisi relatif titik-titik pada bidang kartesius. Ya. Sebelum kita beranjak ke materi, kita perlu mengingat kembali tentang pengertian sistem koordinat kartesius ya. Kita ingat kembali di sini, remember bahwa sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda menggunakan bilangan dan memiliki acuan atau sumbu yang tetap. Nah, anak-anak, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah memiliki acuan atau sumbu yang tetap. Nah, kemarin waktu saya sudah ajarkan bagaimana cara menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, posisi-posisi titik itu kita tentukan berdasarkan titik asalnya. Titik asal yang kita sepakati waktu itu adalah titik 0,0 ya. Titik asal pada bidang kartesius adalah titik 0,0. Jadi titik-titik yang lain, posisi-posisi titik-titik yang lain itu kita hitung atau kita tentukan berdasarkan titik asalnya tersebut. Nah, oke, langsung saja kita praktek. Di sini sudah ada bidang koordinat kartesiusnya, kemudian di tengah sini sudah ada titik biru. Nah, ini sebagai titik asalnya ya, 0,0, dia pertemuan dari perpotongan sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, itu titik asal. Ya, langsung saja di sini ada titik A. Titik A berada pada koordinat 3,4. Ya, X-nya 3, kemudian Y-nya 4. Nah, di sini maksudnya apa sih? Titik A berada pada koordinat 3,4 itu maksudnya dilihat dari titik asalnya ini, titik asalnya. Maksudnya dia 3 langkah ke kanan dari titik asalnya, kemudian 4 langkah ke atas dari titik asalnya. Makanya dia 3,4 ya. Terus yang perlu kalian ingat adalah ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Yang bagian depan ini, yang angka 3 ini, itu kan dia punyanya sumbu X ya. Sumbu X itu ada kanan dan kiri. Kanan itu daerah positif, kemudian yang kiri daerah negatif. Karena dia melangkah ke kanan dari titik asal, maka dia positif di sini, maka 3. Kemudian 4, dia kan juga positif. Kenapa? Karena 4 ini kan punyanya sumbu Y ya, sumbu Y. Sumbu Y itu atas dan bawah. Dia positif karena dia melangkahnya ke atas, 1, 2, 3, 4. Melangkahnya ke atas karena yang atas itu daerah positif dan bawah negatif. Jadi asal usulnya seperti itu ya anak-anak. Lanjut. Kemudian di sini ada titik B. Titik B itu berada pada koordinat negatif 3,3 ya, karena dia melangkah ke kiri ya. Melangkah ke kiri sebanyak 3 langkah dari titik asalnya, kemudian melangkah ke atas 3 langkah dari titik asalnya. Ke kiri dan ke atas, berarti dia negatif dan positif. Seperti itu, negatif 3,3. Lanjut, ada titik C berada pada koordinat 3,-2 karena dia melangkah ke kanan dulu, ke kanan 3 langkah, kemudian ke bawah 2 langkah. Ke bawah itu daerah negatif, seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang posisi relatif dari titik-titik tersebut. Maksudnya apa? Posisi relatif di sini. Jadi titik A, B, dan C itu letaknya relatif ternyata anak-anak. Relatif dari apa? Relatif tergantung dari kita melihat dari titik asalnya sebelah mana. Nah, selama ini kita menentukan titik A, B, C itu kan selalu dari titik asal yang 0,0. Nah, ternyata anak-anak, titik-titik yang lain, titik A, B, dan C itu juga bisa dijadikan sebagai titik acuan atau titik asal. Nah, misalnya seperti ini. Ketika Bu Eva menggeser titik acuannya ke titik A. Seperti ini. Set. Berarti kan sekarang titik asalnya itu bukan berada di sini lagi, bukan berada di titik biru lagi.
Sekarang titik pusatnya berada titik asalnya berada di titik A. Nah, Bu Eva mengganti titik asalnya di titik A. Maka ketika titik asalnya sudah berubah di sini, titik B dan titik C itu letaknya sudah berbeda lagi ketika dia dilihat dari titik asal yang A ini, kan? Dia titik B tidak negatif 3,3 lagi, kemudian yang C juga tidak 3,2 lagi, seperti itu. Karena kita melihatnya dari titik A. Nah, coba kita langsung praktekkan saja ya. Perhatikan titik B. Titik B jika kita lihat dari titik A, dia kan berada di sebelah kirinya A dan sebelah bawahnya A. Dia melangkah ke kiri dan ke bawah. Coba kita melangkah ke titik B itu ada di sebelah kiri, melangkah ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke kiri dari A, kemudian 1 langkah ke bawah dari A, ya. 6 langkah ke kiri dan 1 langkah ke bawah, kiri bawah, berarti dia negatif. Maka koordinat titik B terhadap titik A adalah dia berubah menjadi negatif 6, negatif 1, ya. Membacanya seperti itu. Saya ulangi, posisi relatif dari titik B terhadap titik A adalah negatif 6, negatif 1, karena dia jika dilihat dari titik A, dia berada 6 langkah ke kiri dan 1 langkah ke bawah, seperti itu, ya. Sudah paham ya? Coba lanjut ke titik C. Kita ke titik C. Nah, perhatikan di situ titik C ternyata anak-anak dia segaris lurus dengan titik A. Ya, segaris lurus dengan titik A. Dia berada di bawahnya persis titik A, di bawahnya. Ya. Dia tidak berada di kanannya atau di kirinya, dia hanya ke bawah. Maka dia hanya melangkah ke bawah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah ke bawah. Karena ke bawah maka dia akan negatif. Jadi posisi relatif dari titik C terhadap titik A adalah 0, negatif 6. 0 karena dia di sumbu X-nya dia tidak ke kanan maupun tidak ke kiri, dan dia di sumbu Y-nya melangkah sebanyak 6 langkah ke bawah, maka dia negatif. Jadi 0, negatif 6. Sampai situ sudah paham? Oke, kalau belum paham kita ditambah lagi contohnya. Namanya ini posisi relatif terhadap titik A. Kita lanjut ya. Sekarang kalau Bu Eva jadiin titik B sebagai titik acuannya. Tadi kan titik A. Coba sekarang titik acuannya dipindah ke B. Seperti ini. Red. Oke. Sekarang perhatikan titik A. Titik A itu berada di sebelah kanannya titik B, kemudian di atasnya, jadi dia melangkah ke kanan dan ke atas. Kita hitung, ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke kanan dan 1 langkah ke atas. Maka posisi relatif titik A terhadap titik B adalah 6,1. Ya. Ya, sudah mulai paham ya sampai sini. Kemudian perhatikan titik C. Sekarang titik C. Titik C itu berada di sebelah kanan dan bawah titik B. Kanan bawah. Coba dia ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga ya. Sudah lurus ya itu. 6 langkah ke kanan, kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. 6 langkah ke kanan, 5 langkah ke bawah. Berarti posisi relatif titik C terhadap titik B adalah 6, negatif 5. 6-nya positif karena ke kanan, 5-nya negatif karena dia ke bawah. Seperti itu. Masih kurang lagi? Belum paham? Kita cari lagi contohnya. Sekarang kita ubah titik acuannya di titik C. Seperti ini. Perhatikan titik B. Titik B berada di sebelah kirinya titik C dan atasnya titik C. Jadi dia melangkah ke kiri dan ke atas.
Yuk ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke kiri ternyata. Kemudian ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri 6 langkah, ke atas 5 langkah. Jadi posisi relatif titik D terhadap titik C adalah negatif 6,5 ya. Lanjut di titik A, sama seperti yang awal tadi ya, titik A dan titik C itu kan segaris lurus persis ya. Titik A berada di atasnya titik C persis ya, jadi dia hanya melangkah ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah ke atas ya, karena itu dari yang dilihat dari titik C. Kita tentukan titik A nya, ketika titik A itu berada di atasnya C, berarti dia melangkah ke atas dari C, dan dia tidak ke kanan dan ke kiri, jadi tepat lurus, jadi hanya melangkah ke atas. Maka posisi relatif titik A terhadap titik C adalah 0,6. 0 ya yang X karena dia tidak ke kanan maupun ke kiri, 6 karena dia positif karena dia melangkahnya ke atas, seperti itu ya. Sudah paham, sudah semakin paham. Oke, kita lanjut posisi relatif terhadap titik C. Di sini ada bidang, kemudian sudah ada titik 5 merah, titik merah sebanyak 5 di sana, kemudian 1 yang warnanya biru ya. Nah, coba kerjakan yuk. Seperti biasa, di sini ada latihan soal, silahkan nanti kalian kerjakan. Seperti biasa ya, di pause dulu videonya, kemudian nanti kalian catat soalnya dan diisi, kemudian nanti isiannya kalian taruh di Google Form yang linknya sudah saya sediakan di kolom di Classroom nanti, ataupun bisa juga di bawah ini. Nah, di sini yang titik biru itu kita namakan titik C 4,2, berada pada koordinat 4,2 dari titik asal ya, dari titik 0,0-nya dia berada di 4,2. Nah, maksudnya di sini apa kok dia biru sendiri? Nah, maksudnya di sini yang titik biru itu adalah yang akan menjadi titik acuan yang baru ya. Titik acuan yang baru seperti tadi ya, contoh-contoh sebelumnya. Di sini perintahnya adalah tentukan posisi relatif titik A, titik B, titik D, titik E, dan titik F terhadap titik C. Terhadap titik C berarti titik C-nya itu yang akan dijadikan titik asal yang baru atau titik acuan yang baru, seperti itu. Kalian tentukan titik-titik yang lain jika dilihat dari titik C-nya. Titik A-nya di sini, titik B-nya di sini, D-nya di situ, kemudian E-nya di situ, dan F-nya di situ ya. Silahkan dikerjakan. Waktunya saya kasih tahu di Classroom nanti ya. Kita evaluasi bersama apakah kalian sudah cukup paham dengan apa yang saya sampaikan di kuis ini atau di latihan soal ini ya. Selamat mengerjakan, semangat, semoga hasilnya baik. Oke, sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.